Shalom warga kerajaan Allah, welcome home. Selamat datang di Rock Jajak Online Service. Kami tetap melayani secara online, tapi kami juga mulai melayani on-site. Jadi dalam era new life, new normal life, kami juga akan melayani di gedung. Dan oleh sebab itu protokol kesehatan selama beribadah di gedung kami tegakkan, kami jalankan. Dan saya percaya baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung, semua menjaga kesehatan, menjaga kehidupan sehari-hari, dan mari kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan saya percaya kehidupan kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya ya, yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda, ya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat, ya. Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani ya, penampakan Kristus dengan dua malaikat datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini. Maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan. Dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children. Ya, mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika. Bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus uppertaker ya. Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen ya. Sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kitab Kolose, jangan terlalu keras buat anak-anakmu, nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi, ya, supaya tidak pahit hatinya.
Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Welcome on July. Selamat datang bulan Juli. Dan kita bersyukur hari demi hari kita lalui bersama dengan Yesus. Sekalipun hari demi hari kita berada di rumah. Tetapi percayalah, walaupun kita ada di rumah, kita bisa kreatif, inovatif, dan produktif dari rumah. Tema bulan Juli berbicara tentang empower. Empower artinya memberikan wewenang atau memberdayakan sesuatu. Saya akan bacakan dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kata empower ini sungguh luar biasa. Dari kata power, kuasa, otoritas. Memberdayakan. Jadi ketika empower artinya memberikan wewenang atau memberdayakan sesuatu. Ini merupakan suatu tugas yang indah dari seorang pemimpin kepada orang yang ia pimpin, kepada orang yang ia mentoring, kepada orang yang ia fathering. Dan kekasih Tuhan, ada dua hal penting mengenai empower. Yang pertama educating dan yang kedua encouraging. Berbicara mengenai educating itu berbicara tentang mendidik, mengajar, dan mendampingi mereka. Dan proses-proses kehidupan di mana kita mengeducate, memberikan pelajaran, itu juga artinya mendampingi. Mendampingi juga artinya mentoring. Artinya betul-betul mengawasi, memperhatikan, memberikan kesempatan kepada orang yang kita berdayakan, yang kita percayakan. Karena kita tidak bisa bekerja sendirian, kita tidak bisa melayani sendirian, kita butuh orang lain. Oleh sebab itu waktu educating kita melakukan yang pertama mendidik, mengajar, kemudian mentoring, betul-betul memberikan apa yang ada pada kita kepada orang yang kita latih, kita didik. Kemudian fathering, proses fathering betul-betul seperti seorang ayah kepada anaknya, dan ini artinya ada rasa percaya, bukan hanya memberikan wewenang, bukan hanya memberikan kesempatan, tetapi betul-betul peduli. Dan yang kedua, bicara tentang empower, berbicara mengenai encouraging. Encouraging artinya memberikan pengharapan dan dorongan. Jadi ketika mendidik, mengajar, kemudian mentoring dan fathering, tidak cukup hanya dengan memperhatikan mereka, peduli dengan mereka, tetapi benar-benar mau memberikan pengharapan, memberikan dorongan, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, bahkan menguatkan ketika mereka sedang dalam keadaan loyo, sedang keadaan down, lemah. Dan saya percaya ketika kita ingin orang lain sukses, sebenarnya kita sendiri pun dibawa Tuhan kepada next level kesuksesan. Dan saya juga meyakini bahwa orang-orang besar mau legowo, mau belajar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang, untuk maju. Saya percaya dalam kepemimpinan Yesus. Yesus datang ke bumi ini bukan untuk menjadi pemimpin, tetapi ketika dia datang ke bumi ini untuk melayani, salah satu contohnya dia benar-benar memberikan pelayanan yang luar biasa kepada muridnya. Salah satu patung ini bisa kita lihat, ini merupakan gambaran Yesus melayani. Dia mencuci kaki dari muridnya. Butuh pengorbanan, butuh kerendahan hati. Makanya Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka kau akan lega, maka kau akan bahagia, maka kau akan sukacita. Karena apa? Karena Yesus mau kita belajar daripadanya yang lemah, lembut, dan rendah hati. Kekasih Tuhan, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari empower. Yang pertama educating, yang kedua berbicara mengenai encouraging. Berikan semangat buat orang lain, berikan dorongan buat orang lain, nyatakan pengharapan-pengharapan kepada mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka.
saya yakin ketika kita mendorong mereka untuk maju, berkembang, meluas, maka kita pun akan diperluas kapasitas kita. Kita pun akan next level. Kekasih Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, dan jangan lengah, jangan goyah. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah pembela kita. Tahun ini kita pasti mengalami terobosan-terobosan bersama dengan Tuhan. Lewat empowering each other, memberdayakan satu dan yang lain, maka kita akan next level. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan. Bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati.
Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Engkau tetap pertolonganku, tetap selamanya. Sebab Tuhan dan kebenaranku. Haleluya. Tetap menyembah. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah, ku mau tetap menyembah-Mu. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab Engkau sumber pertolongan kami, Tuhan. Segalanya kami dapatkan dari Engkau. Hatiku tenang bersama dengan Engkau. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Hatiku Tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, mata kami tertuju kepadamu, sebab Engkaulah pertolongan kami, dan kami melihat rencana-rencana-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa, datang dalam kehidupan kami bertubi-tubi, karena kami punya Allah yang hebat, dan kami mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Berfirman buat kami, di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, kekasih Tuhan yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah. Shalom semuanya. Dan kita masuk dalam bulan yang baru dan kita mau sharing bersama-sama, perhatikan bersama-sama bagaimana kehidupan kita menghadapi pencobaan. Ingat baik-baik, di dunia ini ada satu kata yang sama tapi artinya beda. Tes. Tes di dalam bahasa Inggris bisa diartikan ujian, bisa diartikan pencobaan. Tetapi bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada di depan kehidupan kita, mari kita melihat dengan perspektifnya Allah, sudut pandangnya Allah. Dan mari kita belajar mengerti bahwa setiap ujian punya tujuan untuk naik kelas, untuk next level. Dan ujian itu diadakan oleh Tuhan untuk menguji hati kita, menguji kehidupan kita, apakah kita ini benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan firman Tuhan.
Dan kita bisa perhatikan pula, iblis mengadakan pencobaan. Tujuan pencobaan adalah kita jatuh, tergeletak, tinggal dalam dosa. Dan tidak bisa keluar lagi dari kubangan lumpur dosa. Ingat baik-baik, ada tes yang namanya ujian dan yang namanya pencobaan. Dan kita mau bersama-sama belajar bahwa di depan kehidupan kita pasti akan menghadapi yang namanya pencobaan juga ujian. Kita yang tidak bisa berkata, biarlah aku lalu dari yang namanya pencobaan. Sekalipun kita berdoa, biarlah aku lalu dari pencobaan. Tetapi ketika pencobaan itu datang, lihatlah itu sebagai kesempatan, lihatlah itu sebagai ujian yang datang dari Tuhan. Iblis mencobai kita, tapi ubah perspektif kita, sudut pandang kita sebagai ujian. Ujian tujuannya naik kelas, kalau pencobaan datang dari iblis tujuannya supaya kita jatuh, tergeletak, jatuh dalam dosa dan tidak keluar dari kubangan dosa. Nah, saya mau dorong kekasih Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Lepas dari bulan Maret, di mana gereja mulai mengadakan ibadah-ibadah online. Dan banyak gereja yang juga tidak mengadakan ibadah apapun. Hari ini saya mau sampaikan bahwa pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Pandemi boleh terjadi, tetapi cara Tuhan mengerjakan rencananya jauh lebih dahsyat daripada pandemi. Saya menemukan bahwa banyak orang hari-hari ini dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Karena setiap hari orang tinggal di rumah, bukan hanya nonton drakor, nonton drakor loh. Ya, tetapi ternyata ada yang begitu mencintai Tuhan, dari bangun pagi sampai malam, punya kesempatan untuk nonton tayangan-tayangan video ibadah-ibadah. Bukan hanya ibadah di gereja sendiri, ibadah di gereja lain. Saya tidak bisa memungkiri bahwa semua orang bisa akses kemanapun saja, karena ini dunia nyata dan dunia internet tidak bisa kita tutup-tutupi. Kalau saudara mau menutupi diri, tidak usah pakai internet, maka saudara tidak akan tahu apa-apa dan kehidupan saudara pun tidak akan diketahui orang. Kita mau jadi orang yang transparan. Nah, dari pandemi yang terjadi ini, banyak orang hari-hari ini mengalami PHK. Perusahaan-perusahaan besar PHK pegawai-pegawainya. Jadi bersyukurlah kalau saudara tidak mengalami PHK. Dan sekalipun saudara mengalami PHK, tadi ingat apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tentang walaupun, Mr. Walaupun. Ya. Nah, ingat baik-baik, ketika kita menghadapi yang namanya PHK, itu bukan jalan tertutup, itu kesempatan, itu tantangan yang baru, sehingga saudara bisa mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Tidak ada jalan tertutup buat saudara ketika ada jalan buntu di hadapan saudara, karena di dalam menghadapi jalan buntu selalu ada jalan keluar. Dalam Yakobus 1 ayat 12, saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan, "Blessed is the man that endure temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love him." Ya, dikatakan di sini blessed, ya. Blessed itu artinya diberkatilah dan berbahagialah. Dari ambil bahasa Yunaninya makarios. Blessed itu artinya diberkatilah dan berbahagialah. Jadi bukan hanya berbahagialah, sebab dalam Yakobus 1 ayat 12, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Seharusnya diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Diberkatilah dan berbahagialah. Jadi ketika saudara menghadapi pencobaan, berbahagialah dan saudara pasti mengalami berkat. Perhatikan baik-baik, orang yang diberkati pasti bahagia, orang yang bahagia belum tentu diberkati. Jadi pastikan saudara menikmati berkat Tuhan selalu, termasuk saat menghadapi pencobaan. Diberkatilah dan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, bukan kalah di dalam pencobaan, bukan mundur dari pencobaan, bukan menghindari pencobaan.
Pencobaan datang tiba-tiba, ya, tiba-tiba Mas Nanang lagi nyetir, tiba-tiba didatangi, Om, sini dong Om. Nah, karena jalan cuma satu di depan, Om, saya mau nebeng Om. Nah, gimana? Ya, Om Nanang bagaimana? Kalau ada orang seperti ini mau nebeng. Sementara di dalam truknya tidak ada orang lain. Itu pencobaan. Pencobaan harus kita hadapi. Bukan kita hindari, tetapi kita hadapi dan minta hikmat dari Tuhan untuk mengalahkannya. Kemudian dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji, katakan tahan uji. Tahan uji artinya teruji kualitasnya, terbukti kualitasnya, terbukti karakternya. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan akan dapat mahkota kehidupan. Tapi mahkota kehidupan tidak hanya langsung dapat mahkota. Nih mahkota begitu aja, seperti seorang raja kasih anaknya, si pangeran untuk menjadi raja. Kamu gantiin aku ya nak? Enggak. Ini diperoleh ketika kita lulus dari pencobaan. Bertahan di dalam pencobaan. Menang di dalam pencobaan. Amin. Jadi diberkatilah dan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, menang dalam percobaan, bukan lari. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan, nanti 3 hal, bagaimana kita bisa menang di dalam pencobaan, stop 3C. Tetapi ada satu quote, ada satu kutipan, saya tulis, saya renungkan, saya tulis. Di balik persoalan ada jalan keluar, amin. Di balik tantangan ada kesempatan, dan di balik kesempatan ada tantangan. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam menghadapi jalan buntu, jangan kutuki jalan buntu itu, jangan tengking jalan buntu itu, bersyukurlah kalau menghadapi jalan buntu. Halo? Kalau ada jalan buntu di depan kita, berarti ada jalan lain yang terbaik, yang terbenar. Bukan hanya benar, terbenar. Karena Yesus adalah jalan dan kehidupan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, stuck, macet, ingat Tuhan. Karena Tuhan pasti janjikan, karena Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik buat kita. Dan lihatlah tantangan sebagai kesempatan dan lihatlah kesempatan sebagai tantangan. Jadi jangan takut. Ada tantangan, ya, bukan tantangan berkelahi. Kalau tantangan berkelahi lebih baik, oh kamu lebih jago daripada saya, kamu menang deh. Lebih baik bilang begitu. Nah, bagaimana menang atas pencobaan? Stop 3C. Yang pertama, stop complaining. Berhentilah mengeluh. Saya selalu akan katakan kepada saudara yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung ini, mengucap syukurlah dengan apa yang ada pada kita, dan berhentilah mengeluhkan apa yang tidak ada pada kita. Saudara, kalau mengeluhkan apa yang tidak ada pada kita, mengeluh tiap hari, nangis tiap hari, nggak ada gunanya. Tetapi dengan mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi dengan penuh ucapan syukur, maka yang kecil itu pun bisa besar. Ingat, setiap kali Yesus melakukan mujizat, diawali dengan kasih. Yang 2, kasih mengalir menjadi belas kasihan. Dari belas kasihan, Yesus bersyukur kepada Bapa, dan ketika dia bersyukur kepada Bapa, mujizat terjadi. Jadi mujizat terjadi ketika ada kasih, ada belas kasihan, ada pengucapan syukur. Dan saya percaya, orang yang mengucap syukur adalah tanda dia mengenal Allah. Yudas 1 ayat 16, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Nasib bukan di tangan orang lain. Nasib bukan oleh kata orang lain. Nasib tidak ditentukan siapa yang melahirkan kita. Nasib ditentukan oleh hidup kita sendiri bersama dengan Tuhan. Kita semua lahir miskin, tapi alangkah bodohnya kalau kita mati dalam keadaan miskin. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat, itulah saatnya kita menjadi orang yang kaya di dalam Kristus. Kenapa kita kaya di dalam Kristus? Yesus yang dari surga turun ke bumi,
Dia menyerahkan nyawanya untuk kita, menebus kita. Dan kita yang sudah ditebus, sudah dipulihkan, sudah diubahkan. Pola pikir kita, mindset kita bukan orang kiri lagi, tetapi kaya di dalam Kristus. Artinya, kita tahu Kristus yang memiliki langit dan bumi. Kita berseru kepada Kristus, kita menyembah kepada Kristus, dan bersyukur kepada Kristus, maka yang mustahil buat manusia itu mungkin buat Allah. Dan dikatakan, hidup menuruti hawa nafsu. Jadi orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Hari-hari ini kalau saudara punya makanan untuk hari ini, belum tentu harus dihabiskan hari ini. Kalau pergi ke warung makan, ya satu porsi bisa dimakan sendirian. Tetapi kalau dibawa pulang, apakah bisa dimakan sendirian? Tiba-tiba sampai di rumah, yang namanya makanan satu porsi, itu bisa dibuat makan berdua, bertiga. Beli 2 porsi bisa buat berempat. Padahal kalau di warung, kita makan di warung, 2 porsi biasanya sendirian. Ternyata di zaman pandemi seperti hari ini, membuat orang berhikmat. Jangan takut dengan masalah, hadapi masalah. Jangan takut dengan COVID-19, berhikmat, waspada, bijaksana. Makanya kalau pemerintah bilang pakai masker, pakailah masker. Pakai face shield, pakai sarung tangan, kalau perlu cuci tangan. Memang awal-awalnya ketika ada pandemi ini banyak orang tiap lewat kamar mandi cuci tangan, lewat kamar mandi cuci tangan. Sekarang malah jalan-jalan ke sana kemari enak banget. Hati-hati, betul-betul hati-hati. Karena virusnya nggak kelihatan. Kalau virusnya kelihatan nggak apa-apa. Kalau virusnya nggak kelihatan, kita yang harus waspada. Dan virusnya itu kecil sekali, mata kita nggak melihat. Betul-betul harus bijaksana, berhikmat. Nah, lanjutkan. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ayo, berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh. Mulai bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Orang yang suka mengeluh adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Tetapi orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan, dia adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Dan orang yang bisa bersyukur, dia akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Orang yang bisa bersyukur, dia bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Seperti lagu tadi, pertolonganmu begitu ajaib. Engkau memikat hatiku. Betul, Tuhan punya banyak cara untuk menarik perhatian kita. Dia izinkan kita masuk dalam pencobaan. Ingat, bukan Tuhan yang mencobai, iblis yang mencobai, tetapi Tuhan izinkan supaya kita ingat kepada Tuhan. Jadi jangan marah-marah kalau menghadapi pencobaan. Punyailah respon yang benar dan baik. Yang kedua, stop comparing. Berhentilah membanding-bandingkan. Amsal 3 ayat 33 dikatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saya percaya yang main keyboard, Pak Hendra, orang benar. Di dalam kehidupan di dunia ini, ada 3 jenis manusia, orang benar. Orang benar itu statusnya dibenarkan oleh Tuhan. Saya percaya yang dalam gedung ini orang benar, amin. Ya, orang benar yang melakukan kebenaran itulah orang benar. Ya, kita dibenarkan ya, bukan benar karena kemampuan kekuatan kita. Yang kedua adalah orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi nggak melakukan. Apakah itu ada di dalam gereja? Wah, banyak. Ya, tahu kebenaran nggak melakukan, itu orang fasik. Orang berdosa, jelas orang berdosa dia hidup di dalam dosa. Nah, jangan pernah bandingkan kehidupan orang fasik dengan orang benar. Orang fasik kelihatannya diberkati, punya mobil banyak, rumah banyak. Itu kok kaya raya. Loh. Pikiran kita sempit kalau melihat orang kaya. Kalau dia bangun pagi-pagi, dia rajin bekerja, layak dia kaya secara materi. Jangan mentang-mentang kita orang benar, anak Tuhan males-malesan. Tiba-tiba yang namanya uang turun ke rumah kita, jiblok.
plok begitu. Enggak, harus bekerja. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak kerja nggak layak makan, nggak layak diberkati. Dan lihat, kalau kita benar melakukan bagian kita, maka berkat Tuhan ada pada kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Orang fasik dia akan bekerja keras, kalau kita bekerja cerdas. Amin. Nah, kasih karunia dalam kehidupan kita adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Katakan kasih karunia. Grace, itulah yang membuat kita ada hari ini. Itulah kepercayaan Tuhan buat kita. Jadi berhentilah membandingkan diri dengan orang lain, nikmatilah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya. Dan itu sudah cukup buat kita. Ya, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain lagi. Yang berikutnya, yang ketiga, stop compete with others. Berhentilah berlomba dengan orang lain. Mengapa kita perlu berhenti berlomba dengan orang lain? Pertandingan kita adalah mengalahkan diri kita sendiri. 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan tiap-tiap orang. Artinya setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kata menguasai dirinya, menguasai diri itu artinya mendisiplinkan diri, melatih diri. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Mahkota itu daun zaitun. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Zaman itu mahkotanya daun zaitun. Dapat mahkota itu bangganya, bahagianya luar biasa. Itu orang yang olahraga seperti itu. Apalagi kita akan dapat mahkota yang abadi. Nah, berhenti berlomba dengan orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Hiduplah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan buat saudara. Stop bertanding dengan orang lain. Berlomba dengan orang lain. Ya, yang ini bikin sambal, yang ini ikut-ikutan bikin sambal. Kalau bukan tangannya, resepnya sama, rasanya jadi beda. Ya, yang satu buat jamu, yang lain coba buat jamu. Yang satu buat cake, yang lain buat cake. Yang satu buat ini ikut-ikutan. No, jadilah kreatif, jadilah inovatif, jadilah produktif dari rumah dengan ide-ide yang datang dari Allah. Walaupun kita nggak pandai, tapi kalau kita andalkan hikmat Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, apa yang dipercayakan buat Tuhan kepada kita, jadi luar biasa, jadi indah, jadi mujizat, jadi berkat. Ingat, jangan ikut-ikutan dengan teman-temanmu. Jadilah yang beda, jadilah unik, jadilah spesial, seperti yang Tuhan mau buat saudara. Nah, kita mau melihat bahwa kalau kita kenal Tuhan, kita akan fokus dengan panggilan hidup kita. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang fokus kepada panggilan hidupnya. Apa panggilan hidup saudara? Ya, jangan ikut-ikutan trennya seperti apa, ikut-ikutan, berlomba-lomba. Di sana harganya bagus, kita banting harga supaya harganya lebih murah, supaya orang tertarik kepada kita. Enggak, kalau kita berkualitas, harga mahal pun akan dicari. Tapi kalau kita enggak berkualitas, walaupun bentuknya bagus, orang bilang bentuknya bagus, harganya murah. Setelah dimakan, setelah dicoba, setelah dipakai, kok cuman begini? Ya, ada kaos dijual murah, tampilannya bagus, dipakai melar. Ya, ringgo, ada yang garing dinggo. Tapi enggak ini, sekali cuci terus dibuang. Karena apa? Sudah kualitasnya jelek. Mari kita mau menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, dan belajar menjadi diri kita sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing, berhenti berlomba dengan orang lain, fokus dengan panggilan hidup kita, maka kita akan sukses. Sukses itu datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Amin. Dan lihatlah bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita nggak akan pernah gagal kalau kita tahu mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan, stop 3C. Yang pertama, stop complaining, berhenti mengeluh.
Yang kedua, kita belajar untuk stop comparing, berhenti membandingkan. Dan yang ketiga, stop compete with others, berhenti berlomba-lomba dengan orang lain. Satu ayat yang terakhir, you are more than conquerors through him that love us. Engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Kuncinya adalah Dia, Yesus Kristus yang mengasihi kita. Dan perhatikan dari bahasa aslinya, hupernikao, artinya lebih daripada pemenang. Ini bukan pecundang, bukan pemenang biasa, tetapi pemenang luar biasa. Seorang pemenang yang luar biasa, dia mengalahkan dirinya sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Pemenang yang luar biasa adalah orang yang tahu tujuan hidupnya. Orang yang tahu tujuan hidupnya, dia akan berjalan sesuai dengan tujuan hidupnya dan mengandalkan Tuhan. Hati-hati, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Haleluya. Maukah saudara hari ini berdoa bersama dengan saya? Berhenti mengeluh, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan berhenti berlomba-lomba dengan orang lain. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Sama-sama bangkit berdiri. Hamba berdoa, kekasih Tuhan yang ada dalam gedung ini, maupun yang ada di rumah. Kami lelah, capek, kalau kami membandingkan diri dengan orang lain. Kami capek, lelah, kalau kami mengeluh terus. Kami capek, kami lelah, berlomba-lomba dengan orang lain. Tetapi hari ini kami memutuskan, ya Tuhan, kami mau menghadapi setiap pencobaan, tantangan bersama dengan Tuhan. Ampuni kami bila selama ini kami masih suka mengeluh, masih kurang percaya kepadamu, masih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami juga mau berhenti membandingkan diri kami dengan orang lain. Dan kami mau bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Kami juga mau berhenti berlomba-lomba dengan orang lain. Dan biarlah kekasih Tuhan baik yang di gedung ini maupun yang di rumah, ketika kami benar-benar mengandalkan Tuhan, kami akan melihat ada perubahan yang datang dari Tuhan. Mengubahkan kehidupan kami, membuat kami makin karib, makin dekat dengan Tuhan. Makin karib dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami berdoa, baik yang melayani perjamuan kudus maupun yang dilayani, semua mempersiapkan diri dengan terbaik. Dan kami melayakkan diri ya Tuhan. Biarlah lewat perjamuan kudus kami makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu mulia. Darahmu sucikanku, Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan,
sebagai korban tebusan, sucikan ku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari kekasih Tuhan sama-sama menghargai roti dan anggur, yaitu persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Bila mana kekasih Tuhan ada di rumah, mari persiapkan roti, anggur, sirup, teh, atau snack. Siapkan semuanya dan mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Sebagai rasa syukur kita, hormat kita kepada tubuh Kristus. Pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Ia mengambil roti, memecahkan, menyobeknya dan membagikan kepada para murid. Dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah, yang tercabik, tersobek bagimu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kekasih Tuhan ingat kebaikan Tuhan, ingat kemurahan Tuhan, ingat kasih karunia Tuhan, ingat penebusan Tuhan kepada kita. Bukankah Yesus sudah mengampuni kita? Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi anggur, teh, sirup, atau minuman lainnya sebagai lambang dari darah Yesus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan membagikan kepada para murid silih berganti. Dan Yesus berkata, inilah darahku yang tercurah, tertumpah, buat penebusan dosa umat manusia. Sadarkah saudara bahwa diri kita sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus? Sadarkah saudara, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh? Sadarkah saudara bahwa Yesus mati buat kita supaya kita hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga suatu hari kelak? Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ambil waktu sejenak, buka dua belah tanganmu. Bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu bagi kami, oleh darah-Mu kami disucikan, kami dipulihkan, kami diampuni, kami dibebaskan. Haleluya. Haleluya. Kami berjanji, kami berkomitmen
Tegur kami Tuhan, bila mana kami melakukan pelanggaran dan dosa, supaya kami cepat bertobat, cepat kembali kepada Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 dan badai sakit penyakit lainnya, kami waspada, kami tidak gegabah. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami siap menjalani kehidupan new normal life bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Rahmat-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu berkelimpahan atas hidup mereka. Dan kami percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan, berseru, mengandalkan Tuhan, hidupnya di dalam pertolongan, rahmat, dan berkat Tuhan. Biarlah para kekasih Tuhan yang berulang tahun ini beroleh umur panjang, kekuatan, kesehatan, berkat yang berlimpah. Kami berdoa juga Tuhan, buat para kekasih Tuhan, jemaat yang ada di Rock Jajak maupun jemaat kekasih Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan tayangan ini secara online. Kami berdoa, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi sertai. Dan biarlah apapun yang Anda kerjakan bersama dengan Tuhan, apapun posisi Anda sebagai karyawan, sebagai pemimpin, atau apapun juga, asal kau bekerja bersama dengan Tuhan, maka hidupmu akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, pembelaan Tuhan yang luar biasa. Jangan takut, jangan gentar, jangan goyah. Semua pasti akan berlalu, termasuk badai COVID-19 pun pasti berlalu. Tetapi ingatlah, Tuhan sedang melatih imanmu, responmu, supaya benar-benar beriman, mengandalkan Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan ikut-ikutan tren yang dikerjakan oleh orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan lihatlah, kau akan tercengang-cengang kalau Tuhan memberkatimu. Itu bukan hasil usahamu, tapi karena Tuhan sayang padamu. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit sepanjang minggu ini. Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Bilur Yesus menjamah mereka. Dan bagi yang sedang kehilangan pekerjaan, Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik, yang paling pas buat para kekasih Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Dan hari ini, buat para kekasih Tuhan yang kehilangan saudaranya, keluarganya, biarlah mereka beroleh kekuatan penghiburan dari Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, bangsa negeri ini pasti mengalami pemulihan. Indonesia bangun, Indonesia bangkit, Indonesia pulih kembali. Indonesia pasti mengalami pembalikan keadaan. Berkati, pakai hikmat-Mu ya Tuhan, menyatakan Indonesia bisa pulih lewat Presiden Jokowi. Dan
para stafnya, sampai ke jajaran-jajaran di pelosok-pelosok daerah. Semua bekerja sama. Dan kami percaya Indonesia gemah Ripah Lojinawi, dan ada hal-hal yang luar biasa. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, Indonesia tetap bertahan dan lulus dari setiap pencobaan dan ujian. Terima kasih Bapa. Kami percaya pertolongan Tuhan yang luar biasa melindungi kami, menyertai kami, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, pencurian, perampokan, tindakan kejahatan, dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari tindakan anarki. Dan kami percaya kepadamu ya Tuhan, hidup kami makin naik dan bukan turun. Pertolongan Tuhan sungguh nyata, keajaiban Tuhan sungguh nyata. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunlah berkat-Mu buat setiap orang yang menabur buat pekerjaan Tuhan, lewat persembahan, lewat persepuluhan, lewat apa yang sudah mereka kumpulkan setiap hari, apa yang mereka berikan kembali kepada Tuhan, sudah Tuhan berkati berkelimpahan. Dan oleh sebab itu, kami sekarang menerima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya dan ibadah siaran langsung setiap jam 5 sore. Haleluya.